Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Kumaha damang? Mudah-mudahan sehat ya. Dinten ayeuna Bunda bade ngajelaskeun materi tentang pupuh magatru nu aya di pangajaran 3. Sebenarnya kan pupuh itu kalian sudah pernah belajar ya di kelas-kelas sebelumnya. Sini Bunda hanya membahas sekilas saja apa itu pupuh. Nah, di sini pupuhnya eta wangun egeran atau rakitan puisi tradisional Sunda. Jadi kalau dalam puisi kan biasanya bacanya biasa aja ya, tidak ada nada atau tidak ada iramanya. Tapi kalau pupuh itu membacanya dengan irama atau intonasi khusus, ada nadanya sendiri, dan tiap pupuh itu mempunyai nada-nada yang berbeda. Contoh misalkan pupuh pucung itu nadanya seperti apa, pupuh mas kumambang beda lagi nadanya. Nah, sama dengan pupuh magatru, dia nadanya juga beda ya. Nah, di sini pupuh magatru itu cirinya atau wataknya ngabogaan atau mempunyai watak sedih atau bisa oge nyesel atau penyesalan. Jadi isi dari pupuhnya itu dia tentang kesedihan gitu ya. Nah, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mempelajari pupuh. Ini ada 3 jenis ya. Yang pertama itu pada lisan. Sesuai dengan yang di buku kalian ada di halaman 29. Pada lisan itu adalah barisnya, tiap baris gitu. Atau jumlah engang atau jumlah barisnya. Nanti selanjutnya Bunda jelaskan. Selanjutnya itu ada jumlah vokal atau guru lagu. Apa itu guru lagu? Guru lagu itu huruf vokal akhir yang ada di tiap pada. Ada di tiap pada. Apa aja Bun guru vokal itu? Guru vokal, jumlah vokal. Guru lagu itu tergantung huruf vokal yang ada di Sunda. Apa saja huruf vokalnya? Ya, ada A, I, U, E, O, dan satu lagi E. Nah, kalau di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris huruf vokalnya hanya ada 5, tapi kalau di bahasa Sunda tambahin lagi 1, yaitu E. Jadi A, I, U, E, O, dan E ya. Jadi dilihatnya gimana? Di akhir padanya, di setiap baris atau di setiap pada lisan ini nih, huruf vokal akhirnya apa? Nah, itu yang dilihat. Selanjutnya, jumlah engang atau guru wilangan biasa disebutnya. Jumlah engang itu adalah jumlah suku kata yang ada di tiap engang. Nah, jumlah suku kata itu contohnya gini, kalimah, ada berapa? Ya, ada 3 itu. Jadi itu yang disebut dengan jumlah engang atau bisa juga disebut dengan guru wilangan. Nah, di sini Bunda ada contohnya nih. Nah, contoh hitungan jumlah vokal jeung engang atau contoh hitungan jumlah guru lagu dan guru wilangan ya. Contoh yang pertama, ini baris pertama ini yang disebut pada lisan. Ada berapa pada lisan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 pada lisan. Ya, ini yang disebut pada lisan itu jumlahnya. Tapi kalau nanti di buku biasanya tidak ada nomor-nomornya, jadi langsung ke kalimatnya gitu. Ini Bunda sebagai contoh saja. Oke, pada lisan anu kahiji. He barudak kudu hirup rempuk jukung. Aya sabaraha jumlah engangna atau guru wilanganna? Aya 12. Cara ngitungnya gimana Bun? Ini he barudak kudu hirup. Hirup rempuk jukung. Kalau dihitung ini jumlahnya ada 12 engang atau 12 guru wilangan. Nah, mana yang disebut dengan jumlah vokal atau guru lagu? Ini U. Dari mana dapatnya Bun? Ini nih.
jukung, huruf akhirnya u. Nah, seperti itu. Oke, pada lisan anu kadua hitung jeung pada batur ngahiji aya 8 jumlah engangna hitung we jeung pada batur ngahiji huruf vokal akhir huruf i. Nomor katilu sami wae jeung nomor hiji jeung nomor 2 tinggal dihitung jumlah vokalna sabaraha naon nu di akhir jumlah vokal akhirnya u. Jumlah engang atau guru wilanganna aya 8. Nah biasanya kalau dalam satu pupu itu kalau satu bait pertama jumlah vokal sareng engangna aya misalkan aya 12 misalkan ya. Ada 12 U, baris keduanya 8I, ketiganya 8U, keempatnya 8I, kelimanya 8O. Nah, bait kedua pun sama. Jadi kedua, ketiga dan selanjutnya sama. Jadi dia itu punya rumus tersendiri gitu.